gara-gara tulang belakangnya dibenturin. Habis ini yang kedua pemanasan, yang ketiga reposisi. Nah, bagaimana lebih detail? Ini pelenturan. Bagaimana cara melenturkan tulang belakang? Yang pertama itu yoga, mesti kan. Ya, gerakan-gerakan yoga. Kalau Bapak Ibu nggak ikut yoga, cukup stretching dengan menggunakan cium lutut duduk atau cium lutut berdiri udah cukup. Bagaimana memanjangkan tulang belakang sama ke bawah itu kan, cium lutut duduk, cium lutut berdiri. Pakai aja 3 gerakan, duduk, berdiri, sama posisi ke belakang kayak yang itu ya. Bapak Ibu ke belakang. 3 gerakan ini untuk memanjangkan tulang belakang, untuk melenturkan tulang belakang. Ya. Yang kedua, yang bisa untuk melenturkan tulang belakang itu naik sepeda. Pada saat Bapak Ibu naik sepeda, ini khusus untuk problem-problem di bagian pinggang ke bawah, di bagian lumbar 1, 2, 3, 4, 5, di bagian tulang pinggang. Ini wajib dia naik sepeda. Kenapa? Karena pada saat naik sepeda, dia melatih otot paha. Itu otot paha namanya otot psoas. Jika otot psoas ini dilatih, ini mulai longgar, otomatis nanti di bagian tulang punggung ini akan longgar. Makanya salah satu untuk ngelenturin tulang belakang adalah naik sepeda. Yang ketiga, tangga. Naik tangga sama. Naik tangga, pada saat naik tangga, turun tangga, ini melatih otot psoas di paha. Saat otot psoas ini dilatih, otomatis nanti dia tulang punggungnya akan mulai longgar. Kemudian berenang sama faras. Ya, intinya Bapak Ibu jika tidak sempat yoga, apalagi sempat yoga, stretching, sempat naik sepeda, kemudian dengan faras ini fungsinya adalah untuk membuat melenturkan tulang belakang. Kenapa? Karena ada beberapa kandungan faras, contohnya cendana, habis itu ada nutmeg, pala. Ini fungsinya ngebuat tulang belakang itu rileks dan lentur. Ya, pada saat Bapak Ibu ada keluhan di saraf kejepit, sakit pinggang, sakit leher, punggung, apapun di lutut, yaitu tulang belakang ini diambil minimal 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena pada saat 30 menit ini dibalut agak banyak, kemudian minyak paras ini dipanasin dulu, pakai burner. Jika tidak pakai burner, pakai sendok aja, sendok dikorek gas, itu dipanasin, baru dibalurin tulang belakang. Fungsinya adalah gimana ngebuat tulang belakang ini lentur dan longgar, titik. Ya, pada saat dia lentur longgar itu setidaknya darah mulai ngalir bagus. Habis itu tulang belakang longgar, kemudian bantalan ini setidaknya dia mulai pelan-pelan agak masuk sedikit. Gara-gara ini agak longgar deh. Bantalan yang warna merah yang saya tunjukkan ini itu mulai longgar gitu ya. Nah, orang yang gangguan tulang belakang ini tidak boleh diam, dia harus bergerak. Hanya orang yang gangguan tulang belakang, baik sakit pinggang, sakit leher, punggung, itu baru bangun ini dia menderita. Badannya pegel kaku, malah pinggangnya kayak kaku, gimana rasanya itu. Duduk susah, baru bangun gak nyaman. Itu gara-gara tulang belakangnya itu nah di tulang belakang itu ada yang namanya bantalan ini, darahnya mengental. Bantalan jinjinya ini mengental, kalau di MRI mengental. Nah, makanya pada saat pagi ada gerakan sedikit, jalan-jalan sedikit, stretching sedikit, naik sepeda sedikit, darahnya encer, badan enak kayak gitu. Makanya sakit seperti itu tak boleh diam, harus dia bergerak. Cara bergeraknya itu ya yoga, naik sepeda, kemudian naik tangga, berenang, kemudian dibalurin faras. Kemudian faras ini manfaatnya apa saja sih untuk saraf kejepit? Yang pertama, faras ini dari kandungan